Oke, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. 航浪剑，神浪。 Di dunia persilatan, sekte Istana Hantu yang dipimpin oleh Bai Jing difitnah oleh suaminya sendiri bernama Yu Gao atas tuduhan sudah menghabisi nyawa Raja Jiu. Tidak hanya itu, Yu Gao juga mengajak kelima sekte besar di dunia persilatan untuk menghabisi Bai Jing dan menghancurkan sekte Istana Hantu demi membalaskan kematian Raja Jiu. Itu semua hanyalah akal-akalan dari Yu Gao yang sengaja memfitnah istrinya demi bisa mendapatkan kitab bela diri tak terkalahkan yang dimiliki oleh Bai Jing. Ia pun memaksa putra dari mendiang Raja Jiu untuk membalaskan dendam kematian ayahnya tersebut. Bocah itu pun ketakutan, namun ia terus dipaksa oleh semua orang hingga akhirnya menusuk Bai Jing. Dari kejauhan, Bai Fei, putri Bai Jing yang disembunyikan melihat itu semua. Belasan tahun kemudian, setelah kematian Raja Jiu, kini dunia persilatan dipimpin oleh aliansi dunia bela diri bernama Sekte Balai Kebajikan. Bai Fei yang telah tumbuh dewasa bersumpah untuk membalaskan dendam kematian ibunya sambil memegang kitab bela diri tidak terkalahkan yang diperebutkan oleh semua orang. Ia pun lalu dikepung oleh kedua pendekar dan mendesaknya untuk menyerahkan kitab tersebut. Bai Fei menyuruh mereka bertarung, pemenangnya akan ia berikan. Ia sengaja mengadu domba kedua belah pihak agar saling membunuh satu sama lain. Tepat di saat itu, datang pendekar terhebat yang sangat disegani bernama Shen Lang. Bai Fei sengaja melukai dirinya sendiri seolah-olah hendak dihabisi demi supaya Shen Lang datang membantunya. Rencana itu pun berhasil, meski tidak saling kenal, Shen Lang datang membantunya. Ternyata, Shen Lang adalah tuan muda dari Sekte Balai Kebajikan dan membawa Bai Fei pulang bersamanya. Kebetulan, Sekte Pengemis, Sekte Qin Yang, dan ketiga sekte besar lainnya berada di sana dan sedang mendesak pemimpin Sekte Balai Kebajikan bernama Tuan Li untuk menyerahkan kitab bela diri tak terkalahkan karena mereka curiga kitab itu ada dengannya. Sambil membawa Bai Fei, Shen Lang segera menghentikan mereka. Ternyata alasan Shen Lang menolong Bai Fei bukan tanpa alasan, sebab ia sudah tahu kitab itu berada di tangannya. Bai Fei lantas menunjukkan kitab tersebut. Semua orang pun ingin mengambilnya, namun dihentikan oleh Shen Lang dan Tuan Li menyuruhnya membawa Bai Fei masuk untuk diobati. Shen Lang, 赶紧带白姑娘随我去内宅。 Setelah diperiksa, Tuan Li lalu keluar dan memberikan obat. 3 hari kemudian, luka di tubuh Bai Fei akan sembuh. Kitab itu akan ia bawa untuk disimpan, agar kedepannya tidak memakan banyak nyawa lagi. Saat kembali, Tuan Li membaca isi kitab bela diri tak terkalahkan. Seketika kepalanya mulai sakit dan penglihatannya kabur. Ternyata di kitab itu terdapat racun yang sudah dipersiapkan oleh Bai Fei. Hal itu sengaja dilakukan olehnya untuk membalaskan dendam kematian ibunya. Dari kelima sekte besar di kala itu, Tuan Li juga salah satunya. Dari sanalah Tuan Li akhirnya tahu ia adalah putrinya Bai Jing. Tak lama kemudian, Shen Lang datang ke sana. Alangkah terkejutnya melihat Tuan Li sudah tidak bernyawa.
Ia pun mencoba memeriksa namun dipergoki oleh Bai Fei. Karena hal itu, ia pun dituduh oleh kelima sekte yang sudah menghabisi Tuan Li. Meski begitu, di hadapan semua orang, Bai Fei memberikan kesaksian Shen Lang tidak bersalah dan bukan pelakunya. Tuan Li sudah meninggal dunia tepat di saat Shen Lang masuk ke dalam kamar. Di sana, Shen Lang memberikan penghormatan terakhir dan bersumpah dalam waktu 100 hari ia akan menemukan pelakunya dan mendapatkan kembali kitab bela diri tak terkalahkan. Apabila ia gagal, maka ia siap dihukum gantung. Di sana Bai Fei masih merahasiakan identitas aslinya. Ia pun bersedia memberikan bantuan dalam menemani perjalanan Shen Lang menemukan si pelaku. Tak butuh waktu lama, satu persatu pendekar di dunia persilatan berusaha menghabisi Shen Lang. Atas kecurigaan, ia menyimpan kitab tersebut. Tidak sulit baginya untuk menghadapi mereka semua. Siapa派你来的？死士。Singkatnya, mereka tiba di sebuah kota. Shen Lang meminta Bai Fei menunggu, sementara ia pergi sebentar membeli makanan. Tepat di saat itu, pasukan sekte Qin Yan datang mengejar, bahkan mendesak Bai Fei untuk menyerahkan kitab bela diri tersebut. Bai Fei hampir saja menggunakan jarum beracun, ciri khas dari sekte Istana Hantu. Belum sempat melakukannya, datang wanita bernama Sisi yang membantu. Kemampuan bela dirinya memang tidak seberapa, namun ia berasal dari keluarga kaya raya, sehingga ia pun melempar uang dalam membuat kegaduhan agar bisa membawa Bai Fei kabur dari sana. Tanpa sengaja, mereka bertemu. Ternyata Shen Lang adalah teman semasa kecilnya Sisi. Setelah sekian lama tidak bertemu, Sisi begitu senang melihatnya baik-baik saja. Ia pun memperkenalkan wanita yang baru saja ia selamatkan. Shen Lang lalu memberikan hadiah kepada Bai Fei. Melihat itu, Bai Fei tersenyum karena mainan itu mengingatkan dirinya saat masih kecil. Hadiah pertama dari sang ibu untuknya. Di sana Sisi akhirnya tahu mereka berdua sudah saling kenal. Sisi memintanya untuk menjauhi wanita tersebut, mereka tidak tahu akan identitasnya, mungkin saja berbahaya, dan ia tidak mau Shen Lang menjadi celaka. Terlihat jelas, sikap dan perhatian Sisi menunjukkan ia sangat menyukai Shen Lang. Namun begitu, Shen Lang hanya menganggapnya seperti adik sendiri, dan meminta ia untuk tidak usah khawatir. Bai Fei tidaklah berbahaya seperti apa yang difikirkannya. Di malam hari, karena curiga, ia terus mengikuti kemanapun Bai Fei pergi. Kebetulan ia melihatnya sedang bertemu dengan seseorang. Dengan cepat ia pergi memanggil Shen Lang untuk menunjukkannya. Untung saja Bai Fei menyadari akan hal itu dan ia sudah menyiapkan salah satu mayat dari pasukan sekte Qin Yan. Sambil berkata, pasukan itu diam-diam memasuki kamar Shen Lang dan ia berhasil menghabisinya. Tentu saja Sisi tidak percaya begitu saja. Namun sayang, Shen Lang lebih percaya kepada Bai Fei yang membuat Sisi menjadi marah. 沈大哥，你要是再胡闹，我明日就送你回去。 Tidak menyerah, ia pun secara diam-diam masuk ke dalam kamar Bai Fei untuk meracuni minumannya. Tak lama setelah itu, Bai Fei kembali ke kamar dan meminum minuman di sana. Alhasil ia pun menjadi pingsan. Kebetulan pasukan sekte Qin Yan kembali datang dan menemukannya sedang keracunan. Alhasil ia pun diculik. Dari kejauhan, Sisi melihat itu. Setelah berhasil diculik, Bai Fei disiksa dan dipaksa oleh ketua sekte Qin Yan bernama Bambang agar memberitahukan di mana Shen Lang menyembunyikan kitab bela diri tak terkalahkan. Sisi berhasil datang membawa pasukan untuk menyelamatkannya dan memberikan obat penawar sambil meminta maaf. 快走！他们的目标是沈大哥。 菲菲，菲菲！
Tak lama kemudian, Shen Lang datang ke sana. Bambang lantas membakar tempat tersebut untuk bisa kabur. Balok kayu hampir menimpa Bai Fei. Dengan cepat, Shen Lang melindunginya. 你快走！要走一起走。是哪个？ Singkat cerita, setelah bangun dari pingsan, ia pun bergegas memeriksa keadaan Shen Lang. Sisi berkata, nyawanya baik-baik saja. Ia juga meminta maaf atas tindakannya tadi malam, menyebabkan ini semua terjadi. Kalau bukan karena ia meracuninya, mungkin saja Bai Fei tidak akan diculik, dan Shen Lang tidak celaka. Demi balas budi, Bai Fei berusaha membuat obat, padahal ia sendiri tidak pandai membuatnya. Sampai-sampai tangannya terbakar. Hal itu dilihat langsung oleh Shen Lang dan segera menghampiri. Melihat Bai Fei bersikap seperti ini membuatnya sangat senang mendapatkan perhatian dari wanita cantik sepertinya. 若不受此伤，怎么得姑娘如此惜？救你，也是我的命。我就说， Di malam hari, secara diam-diam, Bai Fei mengutus kaki tangannya mengirim kitab bela diri tak terkalahkan kepada Bambang karena ia ingin menjebak sekte Qinyan. Ia berencana memanfaatkan Shen Lang untuk misi balas dendamnya dan menghabisi kelima sekte besar yang membuat ibunya meninggal dunia. Kita pun flashback sebentar, ternyata Tuan Li mengakhiri hidupnya sendiri untuk penebusan dosa setelah mengetahui Bai Fei adalah putri Bai Jing sekte Istana Hantu. Di sisi lain, kita diperlihatkan pemuda bernama Wang Lian. Ia adalah adiknya Bai Fei, namun beda ibu. Setelah mendengarkan kabar mengenai keberadaan sang kakak, ia berencana untuk membantunya. 我要去江湖上凑凑热闹。 Keesokan harinya, Bai Fei mendapatkan surat dari sang adik untuk bertemu. Namun pria yang menghampirinya justru bukan adiknya. Dikira pria itu sudah menculik sang adik, ia pun sempat bertarung melawannya. Tak lama kemudian terdengar suara Shen Lang datang mencari. Ia pun sengaja pura-pura sedang disandra supaya pria tersebut bisa pergi. Sebab ia sudah tahu pria itu adalah adiknya yang sedang menyamar. Shen Lang bukanlah lawan yang sebanding dengannya. 赶紧把人给我！这里没有无敌宝剑，那我就先。 Di malam hari, Shen Lang mendapatkan informasi Bambang ketua sekte Qinyan berhasil memiliki kitab bela diri tak terkalahkan. Entah dari mana ia mendapatkannya, namun ini semua sangat berbahaya apabila jatuh ke tangan orang yang salah. Apapun yang terjadi, mereka harus segera mengambil kitab tersebut. Di tangannya kini terdapat sebuah peta keberadaan sekte Qinyan. Esok hari mereka akan pergi ke sana. Lalu keesokan harinya mereka pun mendatangi wilayah gurun pasir, tempat tinggal sekte Qinyan. Kini mereka tinggal mencari pintu masuknya. Sisi tanpa sengaja menyentuh jebakan, membuat sistem mekanisme jebakan langsung aktif. Jebakan itu memang berhasil dilewati, namun bodohnya di sini, Sisi kembali menginjak sesuatu hal yang membuat patung di sana seketika langsung bergerak. Di sanalah mereka pun akhirnya sadar Bambang sudah mempersiapkan semua jebakan ini untuk menghabisi siapa saja yang ingin merebut kitab itu darinya. Mereka pun berusaha menghindari setiap patung yang terus bergerak. Tiba-tiba datang pemuda ke sana dan berhasil menekan tombol untuk menghentikan patung tersebut. Tidak lain adalah Wang Lian. Demi kebaikan dunia persilatan, ia siap membantu mereka untuk memasuki sekte Qinyan. Shen Lang berterima kasih atas bantuannya, namun tidak dengan Bai Fei, yang sedari tadi terus memperhatikan. Wang Lian lalu menekan tombol pintu masuk sekte Qinyan. Seketika mereka semua pun terperosok ke dalam tanah, dan itulah pintu masuknya. Tindakan Wang Lian sang adik ini membuat Bai Fei sangat kesal. Ia pun membuatnya tidak bisa bergerak dan hendak menguburnya hidup-hidup. Wang Lian langsung meminta maaf dan berjanji tidak akan membongkar identitasnya. Kedatangannya saat ini ingin membantu sang kakak membalaskan dendam kematian sang ibu kepada kelima sekte besar sekaligus ayah mereka.
Meski beda ibu, Wang Liyan juga ikut merasakan kesedihan dan menaruh dendam kepada sang ayah. Singkat cerita, mereka berkumpul kembali. Terlihat semua murid dari sekte itu sudah meninggal dunia. Bisa dipastikan Bambang membunuhnya agar bisa menyerap seluruh darah mereka, yang merupakan salah satu syarat dalam teknik kitab tersebut. Sedangkan beberapa murid lainnya dalam kondisi lemah ditempatkan ke dalam penjara. 练功的同时，以活人鲜血汲取，再练无敌宝剑。 Kini Bambang sudah mempelajari 70% isi kitab tersebut. Yang dibutuhkannya hanya satu darah manusia lagi untuk menyempurnakannya. Kedatangan mereka adalah waktu yang tepat. Darah yang paling sempurna merupakan milik Shen Lang. Sisi sempat ditarik olehnya dan dilempar sampai terluka parah. Sadar Bambang sudah menyimpang, Shen Lang menghadapinya, memberikan kesempatan kepada mereka untuk segera pergi dari sana. 你不会走！铁花河已经封，这是。 Siapa sangka Bai Fei memilih kembali dan tidak meninggalkan Shen Lang sendirian. Ia pun memberikan darahnya kepada Bambang yang membuat Bambang seketika menjadi lemah dan sulit mengendalikan diri. Shen Lang terkena pukulan telak membuatnya langsung pingsan. 圣大哥， Ternyata Bai Fei memiliki aura darah yin yang saling bertolak belakang dengan bela diri dari kitab tersebut. Apabila si pengguna memakan darah yin, maka kekuatannya justru semakin melemah. Mendengarkan itu, Bambang akhirnya sadar Bai Fei berasal dari sekte Istana Hantu. Dengan cepat, Bai Fei menghabisinya. 菲菲， Singkat cerita, setelah kembali, Shen Lang saat ini keracunan. Setelah menerima satu pukulan dari Bambang sebelumnya, semua tabib sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tidak ada yang bisa mengobatinya. Racun ini hanya bisa diatasi oleh teknik pengobatan jarum jiwa dari sekte Istana Hantu. Sayangnya, sekte tersebut sudah musnah sejak belasan tahun yang lalu. Bai Fei yang merupakan satu-satunya penerus sekte Istana Hantu tentu saja mengetahui teknik pengobatan tersebut, namun ia memilih diam. Di malam hari, secara diam-diam, ia pun mengobati racun di tubuh Shen Lang. Kebetulan, Wang Liyan melihat itu dan sempat memperingati apabila melakukannya, maka identitasnya akan diketahui oleh semua orang. Dari sana, Wang Liyan sadar kakaknya ini sudah jatuh cinta. Perlu diingat, cinta hanya akan mengganggu misinya untuk balas dendam. Meski begitu, Bai Fei tidak peduli. Demi keselamatan Shen Lang, ia tetap melakukannya. Beberapa hari kemudian, Shen Lang akhirnya telah sembuh dan sadar kembali. Sisi berkata, ini semua berkat pertolongan dari Wang Liyan yang berhasil menemukan pengembara dari sekte Istana Hantu. Karena hanya teknik jarum jiwa yang dapat mengobati racunnya. Mendengarkan itu, Shen Lang tentu saja sadar orang tersebut adalah Bai Fei. Meski begitu, ia memilih diam dan mengucapkan terima kasih kepada Wang Liyan. 救命之恩，莫齿难忘。那你早点休息吧。 Karena identitasnya sudah ketahuan, Bai Fei tidak ragu untuk mengakuinya dan memberikan kitab bela diri tak terkalahkan. Ia mau mulai sekarang mereka berpisah dan menempuh jalan masing-masing. Untuk balas budi atas apa yang pernah dilakukan Shen Lang kepadanya, ia pun bersedia melakukan apapun yang ia inginkan. Shen Lang hanya tersenyum dan menolak untuk melakukannya. Sampai kapanpun, kemanapun Bai Fei pergi, ia akan selalu bersamanya. Sejak awal pertemuan mereka, ia sebenarnya sudah tahu identitas Bai Fei. Ia juga tahu Tuan Li bunuh diri dan bukan ia pelakunya. 此前你救我护我，我以身相抵便是，从此我们各不相欠。傻丫头，
可别想甩了我。 Singkatnya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam kereta kuda, Shen Lang mengambil tusuk konde milik Bai Fei sebagai jaminan agar ia tidak pergi meninggalkannya. Apapun bahaya, ia pasti akan melindunginya. Mendengarkan itu, Bai Fei seketika terdiam, sebab baru pertama kali ia diperlakukan seperti ini. Saat sedang istirahat di kedai, mereka tanpa sengaja didatangi oleh wanita bertopeng yang mengaku sebagai putrinya Bai Jing, penerus sekte Istana Hantu. Melihat itu, Bai Fei terkejut siapa orang yang berani menyamar menjadi dirinya. Wanita itu sengaja melakukan hal tersebut untuk meneror masyarakat dan berkata pendekar Shen Lang telah membantunya membangkitkan kembali sekte Istana Hantu untuk memimpin dunia persilatan. Perkataannya itu membuat Sisi menjadi marah. Shen Lang tidak kenal kepada mereka, namun kenapa membuat fitnah seperti ini? Sama saja mereka merusak reputasi nama baik Shen Lang. 陷害！你怎么了？小崴了，走。 Dari antara mereka, hanya Sisi yang masih belum tahu identitas asli Bai Fei. Melihat senjata yang ditinggalkan, Bai Fei menyadari pasukan barusan berasal dari agensi pengawal Wei Wu. Untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, ia pun pergi sendirian untuk mengejar pasukan tersebut. Tak lama setelah itu, mereka mencoba menyusul namun kehilangan jejak. Shen Lang meminta Wang Lian untuk menjaga Sisi dan menunggunya. 唯有镖局，照顾好西西。 Tak jauh dari sana terdapat sebuah desa, pasukan agensi pengawal Wei Wu sedang menindas warga sekitar. Bai Fei yang kebetulan lewat segera menghentikan. Siapa sangka beberapa hari kemudian, Bai Fei begitu akrab dengan anak-anak di desa itu. Shen Lang yang datang ke sana begitu senang melihatnya tersenyum indah. Tak jauh dari sana, agensi pengawal Wei Wu kembali menculik wanita di desa tersebut. Shen Lang dan kawan-kawan tak sengaja memergokinya. Wanita yang menyamar menjadi Bai Fei langsung menyandera seorang anak agar bisa kabur dari sana. 退后！退后！ Setelah itu, mereka mengikuti wanita bertopeng tersebut hingga tibalah di sebuah penginapan. Di sana Bai Fei menemukan banyak wanita yang disekap. Namun anehnya, mereka justru takut saat melihatnya. Tak lama kemudian, Leng San beserta pasukan dari sekte Balai Kebajikan datang ke sana dan menuduhnya penerus dari sekte Istana Hantu, pelaku penculikan saat ini. Alhasil, ia pun disidang. Shen Lang memberikan penjelasan, Bai Fei bukanlah pelakunya. Namun sayang, semua wanita yang menjadi korban mengatakan pelaku yang menculik mereka wajahnya seperti Bai Fei. Sisi mengaku Bai Fei selama ini selalu bersamanya dan ini sudah jelas adalah fitnah. Karena masalah ini belum menemukan titik terang, Leng San akan menyelidikinya terlebih dahulu. Bai Fei dilarang untuk meninggalkan desa. 幽灵宫妖女一事，还请白姑娘不可出城。 Di malam hari, Bai Fei membahas masalah seorang wanita yang menyamar menjadi dirinya. Kaki tangannya di sana mencurigai Shen Lang pelaku yang menyebar identitasnya saat ini. Bai Fei tidak percaya akan hal itu. Ia kenal Shen Lang orangnya seperti apa dan tidak mungkin melakukannya. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan menjebak orang yang menyamar menjadi dirinya saat ini. Di waktu bersamaan, wanita bertopeng itu mulai menyebar bom peledak di berbagai sudut kota. Dengan begitu, Bai Fei pasti dituduh sebagai pelakunya. Sedangkan Bai Fei menyadari ia sedang diikuti dari belakang. Ia pun dibuat pingsan dan disandra, yang dimana ia sengaja menyerahkan dirinya agar bisa bertemu langsung dengan wanita bertopeng tersebut. Benar saja, wajah mereka begitu sangat mirip. Hanya saja terdengar jelas wanita itu adalah sosok seorang pria. Ia pun mengaku sengaja menjebak dan memfitnah Bai Fei agar diburu dan dibenci oleh dunia persilatan. Ia pun menunjukkan diri aslinya bernama Siming, ketua pasukan agensi Wei Wu. Sebentar lagi, pemilihan ketua sekte Balai Kebajikan akan segera tiba.
kelima sekte besar memiliki kesempatan untuk menduduki posisi ketua Balai Kebajikan. Ia sengaja membuat onar atas nama Bai Fei supaya Shen Lang juga ikut terseret ke dalam masalah dan reputasinya bisa menjadi hancur. Dengan begitu, Shen Lang tidak berhak menjadi penerus ketua Balai Kebajikan. Sebentar lagi, bom yang sudah ia pasang akan meledak di berbagai titik. Bisa dipastikan, Bai Fei dituduh sebagai pelakunya karena ia adalah penerus dari sekte Istana Hantu. Ia pun mengibarkan bendera merah untuk memberikan sinyal, bukan bom peledak yang menyala, melainkan kembang api. Tak lama kemudian, Leng San datang ke sana membawa pasukannya untuk menangkap Siming. Dan ini semua bagian dari rencana mereka untuk menjebak Siming. Sedangkan semua bom yang telah dipasang sudah diganti oleh kembang api. Bai Fei lantas mendesaknya agar mengaku siapa yang menyuruhnya melakukan ini semua. Karena Siming tidak mau buka mulut, ia pun dibawa untuk diinterogasi. 带走。 Ternyata hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Bai Fei. Shen Lang sudah menyiapkan hadiah untuk merayakan ulang tahunnya. Terlihat Bai Fei tersenyum bahagia karena baru pertama kali ulang tahunnya dirayakan seperti ini. Sisi lantas mengajak Wang Lian untuk pergi membeli hadiah. Setelah mereka pergi, Bai Fei mengucapkan terima kasih dan menciumnya. Baginya ini adalah hadiah terindah dalam hidupnya. Namun sayang mereka berdua melihat itu. Alhasil Sisi menjadi marah. Sebab bagaimanapun juga, sejak kecil ia sudah menyukai Shen Lang. Sementara Shen Lang sedari tadi hanya senyum-senyum sendiri. Tidak mau kalah, Sisi juga ingin menciumnya. Tentu saja Shen Lang menolak dan segera kabur. 都说了开玩笑的。 Setelah itu ia pun menjelaskan isi hatinya. Sisi sudah ia anggap seperti adik sendiri. Sedangkan Bai Fei adalah wanita pertama yang disukainya. Mendengarkan itu, Sisi mencoba untuk menerima kenyataan. Selama Shen Lang bahagia, ia juga akan ikut bahagia. Sementara itu, Wang Lian melepaskan Siming dari penjara dan menyuruhnya untuk segera pergi. Hal itu sengaja dilakukannya supaya bisa mengetahui siapa yang menyuruh Siming melakukan ini semua. Benar saja, Siming segera pergi melapor kegagalannya dalam menjalankan tugas yang ternyata atas perintah dari sekte pengemis yang pura-pura ingin membantunya agar bisa terpilih menjadi ketua Balai Kebajikan. Bagaimanapun juga, Balai Kebajikan adalah sekte pemimpin dunia persilatan. Bagaimanapun juga, Balai Kebajikan adalah sekte pemimpin di dunia persilatan. Namun sayang, Siming tidak sadar kalau dirinya sedang dimanfaatkan. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk menghabisinya yang dianggap sudah tidak berguna. Singkat cerita, semua sekte berkumpul di Balai Kebajikan. Mereka menuntut untuk segera mempercepat pemilihan ketua balai. Tak jauh dari sana, mereka juga datang dan sedang memperhatikan situasi. Leng San lalu keluar menghentikan keributan sambil berkata, pemilihan ketua balai bukan urusan mereka dan mereka tidak berhak untuk ikut campur. Bagaimanapun juga, penerus ketua Balai Kebajikan adalah Shen Lang. Mendengarkan itu, mereka semua pun tidak terima dan meminta pemilihan secara adil. Karena bagi mereka, mereka juga berhak ikut ke dalam pemilihan tersebut. Shen Lang tidak pantas menjadi ketua balai karena sudah terbukti bersekongkol dengan wanita iblis yaitu Bai Fei, keturunan sekte Istana Hantu. Leng San menjelaskan Bai Fei sudah dijebak oleh seseorang yang menyamar menjadi dirinya untuk merusak reputasinya beserta Shen Lang. Tetap saja mereka semua tidak percaya. Tak lama kemudian, Shen Lang datang ke sana membawa Siming yang ternyata belumlah mati. Sekte pengemis tentu saja terkejut melihat itu. Di hadapan semua orang, Siming mengakui semua perbuatannya dan ia jugalah orang yang menyamar menjadi Bai Fei. Tiba-tiba, Bai Fei mengakui identitas aslinya.
putri dari Baijing, sekte istana hantu yang mereka hancurkan belasan tahun yang lalu. Ia tahu selain menginginkan posisi ketua balai kebajikan, mereka juga berniat menguasai kitab bela diri tak terkalahkan. Ia pun akan memberikan kitab tersebut hanya kepada satu orang di antara mereka semua. Leng San memintanya berhenti untuk mengadu domba karena ia tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Bai Fei menjawab, belasan tahun lalu semua sekte bersekongkol dengan ayahnya yaitu Yu Guan untuk menghancurkan sekte istana hantu dan membunuh ibunya demi mendapatkan kitab tersebut. Asalkan mereka mau bersaksi ibunya tidak bersalah, ia akan memberikan kitab itu. Seketika semua orang menjadi gila, saling membunuh satu sama lain dan bersedia untuk menjadi saksi, hanya demi mendapatkan kitab bela diri tak terkalahkan. Inilah sifat asli semua orang yang ingin ditunjukkan oleh Bai Fei, rakus, tamak, dan gila akan kekuasaan. Untuk mengakhiri semuanya, Bai Fei lantas membakar kitab tersebut. Di malam hari, mereka berempat minum bersama. Sisi tidak menyangka Bai Fei adalah keturunan terakhir sekte istana hantu. Meski ia baru tahu, Sisi tidak pernah kecewa. Ia percaya Bai Fei adalah orang baik yang tidak mungkin berbuat kejahatan. Siapa sangka, arak yang mereka minum berisikan racun yang dimasukkan oleh Wang Lian. Di dalam kereta kuda, ia pun melihat tato tanda lahir di tubuhnya sudah dihapus. Wang Lian juga memiliki tato tersebut yang dimana ayah mereka yang melakukannya di saat mereka masih kecil. Lalu keesokan harinya ia pulang ke rumah untuk menemui sang ibu. Kita sebut saja namanya Bunga. Setelah memakan sebuah ramuan, Bunga bisa awet muda. Bahkan wajahnya seperti seumuran dengan putranya sendiri. Siapa sangka Wang Lian juga menculik Shen Lang, yang dimana itu atas perintah dari sang ibu. Ternyata Shen Lang adalah putra dari Raja Jiu. Di saat dulu, Raja Jiu memiliki teknik bela diri 3 gaya Tianju yang sangat hebat. Shen Lang juga memiliki teknik tersebut, itulah alasan kenapa Bunga menculiknya agar bisa memaksa Shen Lang untuk mengajari teknik itu kepadanya. Setelah melihat Shen Lang secara langsung, Bunga langsung menyukainya. Karena saat dulu tidak bisa mendapatkan Raja Jiu, kini ia ingin menjadikan Shen Lang sebagai suaminya. Sementara itu, mereka yang sudah sadar mendapatkan informasi Shen Lang berada di Pondok Yunmeng, kediaman ibunya Wang Lian. Setelah apa yang dilakukan Wang Lian tadi malam membuat mereka sangat marah. Bai Fei menduga Bunga ingin mendapatkan kitab bela diri tak terkalahkan. Kemarin kitab itu sudah ia hancurkan. Meski begitu, ia masih bisa mengingat isi di dalam kitab tersebut. Mungkin saja Bunga menculik Shen Lang agar ia menulis ulang kitab bela diri tersebut. Sisi justru curiga ada hal lain yang diinginkan oleh Bunga. Kalau memang benar Bunga ingin kitab itu, yang diculiknya seharusnya adalah Bai Fei, bukan Shen Lang. Singkat cerita, di malam hari, Shen Lang sudah sadar dan mendatangi Bunga. Tentu saja, Shen Lang sudah tahu maksud Bunga menculiknya saat ini. Karena di saat ia pingsan, ia sebenarnya sudah sadar dan mendengarkan semua pembicaraan mereka. Wang Lian yang melihat ibunya bermesraan bersama Shen Lang hanya bisa diam. Di malam hari, mereka berdua mendatangi kediaman Bunga dan menyelinap masuk ke dalam untuk mencari keberadaan Shen Lang. Mereka pun tak sengaja menguping pembicaraan dari luar yang di saat itu Bunga mengajak Shen Lang untuk menikah.
Di masa depan, apapun yang diinginkan olehnya akan ia penuhi. Untuk membalaskan dendam atas perbuatan Wang Lian, Shen Lang menerima tawaran dari Bunga agar bisa membuat Wang Lian menjadi kesal. 夫人国色天香，我见犹。看够了吗？供我们二人。 Ternyata keberadaan mereka berdua sudah disadari oleh Bunga. Alhasil mereka pun disuruh masuk ke dalam. Bunga tidak masalah akan kehadiran mereka yang dianggap adalah temannya Shen Lang. Terlihat Bai Fei menjadi sangat cemburu. Bunga mengajak Shen Lang untuk menikah dan ia tidak setuju akan hal tersebut. Bunga lalu mengajaknya bekerja sama dan ia akan membantunya untuk membalaskan dendam kepada ayahnya tersebut. Tentu saja Bai Feng menolak bekerja sama dengannya. Tiba-tiba mereka semua dibuat pingsan oleh Bunga. Singkatnya, Sisi telah bangun dari pingsan dan berhasil kabur. Di saat ia hendak mencari teman-temannya, tanpa sengaja ia melihat Wang Lian sedang disiksa oleh ibunya sendiri. Karena sebelumnya, Wang Lian mengaku Bai Fei sudah mati, namun ternyata masih hidup. Terlebih lagi, Bunga sangat marah melihatnya bersama Bai Fei, putri dari seorang penjahat yaitu Yu Guan. Sejak kecil, Wang Lian tidak pernah benar-benar dianggap seperti anak sendiri, melainkan sebuah alat oleh ibunya. Sebab sejak awal, Bunga menikah dengan Yu Guan hanya untuk mendapatkan teknik bela diri. Namun sayang setelah ia dihamili, ia dicampakkan dan dikhianati. Semua kekesalannya itu ia lampiaskan kepada Wang Lian. Keesokan harinya, Bai Fei telah sadar. Ia pun terkejut setelah mengetahui Shen Lang sudah membuat perjanjian dengan Bunga untuk mencari keberadaan Yu Guan. Asalkan bisa membunuhnya, maka Bunga tidak akan mengganggu hidup Bai Fei bersama Wang Lian lagi. Selain Bai Fei, Bunga juga menaruh dendam kepada Yu Guan, mantan suaminya tersebut, ayah mereka berdua. Untuk menebus kesalahan, Wang Lian tidak akan menghentikannya dan menyuruhnya untuk segera menyusul kepergian Shen Lang. Untung saja ia berhasil mengejarnya. Bai Fei tidak ingin Shen Lang celaka. Bagaimanapun juga dendam ini harus ia sendiri yang membalaskannya. Ia pun mengakui perasaannya yang sudah jatuh cinta kepada Shen Lang. 沈大哥，我就只想亲近你。现在我懂了，菲菲想对你负责。 Tiba-tiba dari arah belakang, Bunga menyerang mereka berdua dan masuk ke dalam jebakan. Lagi dan lagi, ini semua bagian dari rencana Wang Lian untuk menjebak Shen Lang bersama Bai Fei. Bunga lalu meminta apapun caranya, Bai Fei harus menulis isi kitab bela diri tak terkalahkan. Sedangkan Shen Lang menulis teknik bela diri 3 gaya Tianju. 你怎么了，我的儿啊？今日为娘帮你除了他。 Faktanya di sini, Wang Lian sebenarnya tidak ingin menyakiti ataupun menipu teman-temannya. Sejak kecil ia sudah diracuni oleh sang ibu sehingga mau tidak mau harus mengikuti perintah. Yang hanya bisa ia lindungi saat ini hanyalah Sisi. 为何要替我挡下那一招？因为说到做到。我帮你解毒。可是此毒无药可解。 Singkatnya, mereka berdua selama berhari-hari hanya tinggal di sana dan tidak bisa keluar. Terlebih lagi, Bai Fei sudah diracuni. Shen Lang lalu memindahkan racun tersebut ke tubuhnya secara paksa. Mereka akhirnya sepakat untuk melakukan pernikahan, mengikat tali perjodohan sebagai sepasang suami istri. Mereka menikah bukan tanpa alasan, selain suka satu sama lain, mereka juga bisa berhubungan, melakukan ritual untuk menghapus racun di tubuh mereka masing-masing.
inilah waktu yang tepat untuk melakukannya. 你就是我的夫君。 Tak lama kemudian, Sisi datang ke sana dan berhasil menemukan keberadaan mereka. Sesaat ia melihat tali merah yang terikat di tangan mereka berdua yang menandakan sudah menikah. Meski sedikit cemburu melihat itu, Sisi tidak peduli. Selama mereka baik-baik saja, itu sudah lebih dari cukup. Saat keluar dari sana, Bunga datang menghalangi. Shen Lang segera menahan serangannya yang membuat Bunga terkejut. Racun di tubuhnya sudah hilang. 原来天绝三世真的有传说中秘而不传的那个。 Tentu saja ia sadar mustahil bisa mengalahkan mereka semua. Maka dari itu, tepat di saat Wang Lian datang ke sana, ia memilih pura-pura diserang oleh Shen Lang dan melukai diri sendiri hingga sekarat. Hal itu dilakukan agar bisa memfitnahnya. Shen Lang telah melakukannya untuk membangkitkan kebencian di hati putranya ini, supaya membalaskan dendam kematiannya. 醒醒啊你！你醒醒啊你！你！ Benar saja, setelah melihat itu, Wang Lian salah paham dan sangat marah kepada Shen Lang. Ia pun ingin menyerangnya, namun dihentikan oleh Sisi dan menjelaskan apa yang terjadi. Tetap saja Wang Lian tidak percaya dan memilih yakin apa yang baru saja ia lihat. Ia pun membocorkan identitas Shen Lang yang merupakan anak Raja Jiu, bocah yang dulu dipaksa untuk membunuh ibunya Bai Fei. Mendengarkan itu, Bai Fei meminta penjelasan. 他说：“是你杀死了我娘。” 我是有愧于你，但这一路走来，我护你保你。 Di sanalah Shen Lang mengakui semuanya. Ia sebenarnya ingin berkata jujur dan menunggu waktu yang tepat. Namun karena semua sudah terbuka, ia pun tidak bisa menutupinya lagi. Untuk menebus kesalahannya, pisau yang dipegang oleh Bai Fei langsung ia ambil dan menusuk dirinya sendiri. Rasa cinta Bai Fei kepadanya membuat ia dilema dan memilih memutuskan hubungan mereka. 情意已决。 Singkat cerita, Bai Fei kembali ke sekte Istana Hantu yang lama terbengkalai. Ia pun meminta maaf di hadapan makam ibunya karena ia tidak bisa membunuh Shen Lang untuk membalaskan dendam. Ia pun membangkitkan kembali sekte Istana Hantu. Semua orang yang pernah dibantu olehnya di saat dulu masuk ke dalam sektenya untuk mengucapkan terima kasih. 攻占幽灵宫！ Setelah apa yang terjadi, membuat Shen Lang sangat bersedih. Meski begitu, ia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa karena ia tidak jujur sejak awal. Sisi yang melihat itu juga ikut menangis. Lalu ia pun nekat pergi ke sekte Istana Hantu dan menemui Bai Fei untuk meminta maaf. Ia ingin Bai Fei kembali. Shen Lang hidupnya sudah tidak tentu arah setelah ditinggal olehnya. Setiap hari hanya mabuk-mabukan. Mendengarkan itu, Bai Fei ikut merasa kesedihan, namun ia menolak untuk kembali. 回不去了，照顾好自己。 Sementara itu, Shen Lang tak sengaja bertemu Wang Lian. Kedatangannya ke sana untuk membalaskan dendam. Shen Lang sengaja tidak melawan agar Wang Lian merasa puas. 为什么不还手？ Ternyata sejak awal, Wang Lian sebenarnya sudah tahu ibunya melakukan bunuh diri supaya bisa memfitnahnya. Di satu sisi, ia sangat marah dan bingung cara untuk melampiaskan. Namun di sisi lain, ia juga merasa lega dan bisa hidup bebas. Sebab sejak kecil, ia hanya disiksa dan dijadikan alat oleh sang ibu.
Mulai sekarang ia berencana membantu Bai Fei mencari keberadaan ayah mereka untuk membalaskan dendam karena semua masalah ini bisa terjadi akibat Yu Guan, ayahnya tersebut. Singkatnya, saat sedang minum di kedai, Sun Lang tak sengaja mendengarkan pembicaraan orang-orang yang mengatakan sekte Balai Kebajikan berhasil menangkap Yu Guan. Mendengarkan itu tentu saja membuatnya terkejut dan segera pulang untuk memeriksa. Setelah tiba di Balai Kebajikan, ia bertemu Bai Fei yang juga datang ke sana. Mereka tidak banyak bicara, namun melihatnya saja sudah cukup mengobati rindu di hati Sun Lang. Bai Fei lalu masuk ke dalam meminta Leng San untuk membawa Yu Guan keluar. Siapa sangka ternyata benar orang tersebut adalah Yu Guan. Kini Yu Guan disidang agar mengakui kalau ia yang membunuh Raja Jiu dan membuat fitnah seolah-olah ibunya Bai Fei sebagai pelakunya demi bisa mendapatkan kitab bela diri tak terkalahkan. Namun sayang, Yu Guan bersikap seolah-olah tidak tahu apa yang mereka katakan. Ia mengaku tidak pernah membunuh Raja Jiu dan pelakunya adalah mantan istrinya, yaitu ibunya Bai Fei. Ia pun memutarbalikan fakta dan menuduh Bai Fei sudah menghabisi Tuan Li, ketua sekte Balai Kebajikan. Karena Bai Fei ingin membalaskan dendam kepada satu persatu pendekar yang menghancurkan sekte Istana Hantu, yang dimana Tuan Li juga salah satu pendekar yang hadir di kala itu. Mendengarkan itu, Leng San menjadi marah. Bai Fei justru mengaku itu memang perbuatannya. Dengan cepat ia pun menghabisi ayahnya di sana. Setelah melakukan itu, ia pun hendak pergi. Leng San beserta sekte Balai Kebajikan meminta pertanggungjawaban atas pembunuhan Tuan Li. Sun Lang segera menjelaskan apa yang terjadi. Untuk membuktikan Bai Fei tidak bersalah, ia pun mengungkap identitas aslinya, putra dari mendiang Raja Jiu. Alasan Tuan Li bunuh diri demi bisa merahasiakan identitasnya. Sebagai bayaran atas apa yang terjadi, ia pun menghancurkan bela dirinya sebagai bentuk permintaan maaf kepada mendiang Tuan Li yang sudah ia anggap seperti ayah sendiri. 我沈浪今日愿意自废。 Melihat itu, membuat semua orang terkejut dan tidak menyangka Sun Lang begitu nekat melakukannya. Dalam kondisi terluka parah, Bai Fei segera membawanya pergi. Sementara Sisi bersama Wang Lian melindungi mereka dari para pendekar yang masih mendesak Bai Fei untuk menulis ulang kitab bela diri tak terkalahkan. Singkat cerita, Bai Fei sangat marah atas apa yang dilakukannya. Sama saja ia mencari mati. Di sanalah Sun Lang menceritakan sebuah kebenaran. Di saat dulu ibunya itu yang menarik pisau di tangannya dan ia tidak pernah membunuh ibunya. Sebelum meninggal, ibu Bai Fei sempat berbisik yang membunuh Raja Jiu ayahnya ini memang ibunya tersebut yang dijebak oleh Yu Guan. Alasan ibu Bai Fei bunuh diri untuk menebus kesalahannya dan meminta ia untuk menjaga Bai Fei di masa depan. Meski begitu, Sun Lang tetap merasa bersalah. Makanya ia menghapus semua bela dirinya sebagai penebusan dosa. Setelah mengetahui kebenarannya, Bai Fei seketika menangis karena selama ini sudah salah paham kepadanya. 我真是想得发疯，想得要死。 Siapa sangka, Yu Guan ternyata belumlah mati. Yang kita lihat tadi siang hanyalah manusia tiruan yang menggunakan wajah palsu. Tidak hanya itu, Wang Lian juga berpihak kepada sang ayah. Saat sedang tidur, Bai Fei menyadari kedatangan adiknya. Ia pun segera keluar. Faktanya di sini, mereka berdua sudah tahu Yu Guan masih hidup. Dan Wang Lian sengaja pura-pura berpihak kepada Yu Guan untuk mendapatkan kepercayaan. Ia pun membocorkan keberadaan Yu Guan kepada Bai Fei. Selebihnya tergantung Bai Fei bisa menghabisinya atau tidak. Sebelum pergi, Wang Lian memberikan obat. Obat itu berguna untuk menyambung kembali nadi spiritual di tubuh Sun Lang supaya tenaga dalamnya bisa kembali. Keesokan harinya, Bai Fei menulis ulang kitab bela diri tak terkalahkan, yang dimana Wang Lian akan memberikan itu kepada ayah mereka. Dengan begitu ia bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari sang ayah.
Misi itu pun segera dilakukan. Bai Fei mendatangi kediaman Yu Guan dan hendak menghabisinya. Lalu kemudian ia pura-pura kalah dari sang ayah. Sedangkan Yu Guan yang telah mendapatkan salinan kitab bela diri tak terkalahkan tidak peduli kepadanya lagi. Bai Fei berakting seolah-olah benci kepada Wang Lian yang lebih berpihak kepada Yu Guan. Sementara itu, Shen Lang yang tidak tahu apa-apa mendapatkan informasi Bai Fei menantang Yu Guan bertarung. Yu Guan yang mereka lihat tempo hari adalah palsu. Siapa sangka saat Wang Lian kembali ke rumah ia mendapati semua pelayan dan pasukannya telah meninggal dunia. Itu semua tidak lain perbuatan Yu Guan ayah mereka yang sejak awal sudah tahu akan rencana mereka berdua. Melihat itu, Wang Lian tentu saja menjadi sangat murka. Di waktu bersamaan, Yu Guan sedang asik mempelajari isi kitab bela diri tak terkalahkan. Ia pun sangat senang karena sebentar lagi ia akan menjadi pendekar nomor 1 di dunia persilatan. Mereka pun lalu datang ke sana untuk menghabisinya. Namun sayang kemampuan mereka tidak sebanding dan masih kalah jauh melawan Yu Guan. Shen Lang juga datang untuk memberikan pertolongan. Namun sayang karena tenaga dalamnya sudah hancur, ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada akhirnya, di saat Bai Fei kembali beradu kekuatan, ia terlempar dan tubuhnya meledak. Singkatnya, Shen Lang kembali berlatih bela diri setelah memakan obat yang diberikan Bai Fei sebelumnya. Kini tenaga dalamnya sudah pulih. Ia tinggal kembali mengasah teknik 3 gaya Tianju. Menghabisi Yu Guan untuk membalaskan dendam adalah tujuannya saat ini. Wang Lian datang ke sana dan melihatnya. Ia pun meminta Shen Lang berhenti, semakin ia memaksa diri yang ada ia sendiri akan terluka. Bagaimanapun juga tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Shen Lang menjawab waktu mereka sudah tidak banyak. Yu Guan harus secepatnya dihabisi sebelum bertambah korban lebih banyak lagi. Di sana, Wang Lian meminta maaf karena sudah merahasiakan semua rencananya selama ini. Andaikan Shen Lang mengetahui itu sejak awal, mungkin saja Bai Fei tidak akan meninggal dunia. Meski masih terpukul, Shen Lang berusaha mengikhlaskan kematian Bai Fei. Ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Setelah itu mereka pun membahas sebuah rencana. Diketahui saat ini Yu Guan hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita di kediamannya. Tamu undangan adalah para pendekar di dunia persilatan, sekutu Yu Guan. Di hari pernikahan itu, Yu Guan ingin mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin dunia persilatan. Mendengarkan itu, Shen Lang ingin mendatangi secara langsung pernikahan itu dan menghabisinya di tempat. Singkat cerita, Yu Guan mengundang para tamu menghadiri pesta yang diadakannya. Acara itu memang digelar untuk memberitahukan kepada mereka tanggal pernikahannya. Tak lama kemudian, Shen Lang datang ke sana dan menyuruh semua orang untuk keluar. Calon mempelai wanita di belakang tiba-tiba keluar saat melihat wanita itu. Shen Lang seketika terdiam karena auranya seperti Bai Fei. Tepat di saat ia hendak membuka cadar, wanita itu pun langsung berpaling. Yu Guan berkata mereka tidak seharusnya saling bertarung dan ia ingin mengundangnya sebagai tamu kehormatan di acara pernikahannya. Shen Lang yang merasa wanita itu adalah Bai Fei lalu memutuskan untuk meredakan amarahnya sesaat dan menerima undangannya tersebut. Setelah itu ia pun menceritakan itu kepada mereka. Sisi bersama Wang Lian menjawab ia hanya rindu kepada Bai Fei sehingga berpikiran seperti itu.
Mustahil Bai Fei masih hidup. Jelas-jelas di depan mata mereka melihat sendiri Bai Fei meledak dan meninggal dunia. Untuk membuktikannya, mereka pun mendobrak masuk kamar wanita itu untuk melihat wajahnya secara langsung. Sayangnya itu memang bukanlah Bai Fei, melainkan orang lain. Hal itu membuat wanita tersebut, kita panggil saja namanya Mawar, menjadi marah dan meminta Yu Guan untuk mengusirnya dari kamar. Siapa sangka Mawar adalah Bai Fei yang ternyata belumlah mati. Ini semua bagian dari rencana mereka berdua. Wang Lian membuat wajah palsu dan menyamarkan aroma tubuh Bai Fei untuk menipu Yu Guan. Sayangnya hal itu tetap tidak bisa menipu Shen Lang. Apapun yang terjadi, Shen Lang tidak boleh sampai tahu tentang misi mereka kali ini, karena Bai Fei tidak ingin ia celaka. Cici, Keesokan harinya, Sisi ternyata sejak awal sudah curiga dengan gerak-gerik Wang Lian, seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Ia pun dipaksa untuk berkata jujur apa yang sebenarnya terjadi, sambil mengancam apabila masih berbohong, maka selamanya Sisi tidak akan pernah mau percaya kepadanya lagi. Mau tidak mau, Wang Lian berkata jujur dan menceritakan semuanya. Ia pun meminta untuk menjaga rahasia ini jangan sampai Shen Lang mengetahuinya. Sejak awal, Bai Fei memang sengaja bertarung melawan Yu Guan, lalu kemudian pura-pura mati. Setelah Yu Guan berhasil menguasai kitab bela diri tak terkalahkan, darah Bai Fei dapat melumpuhkannya, yang memiliki aura darah yin. Siapa sangka di luar, Shen Lang menguping pembicaraan mereka, dan mengetahui itu. Ia pun sangat senang dan tidak akan menghancurkan rencana yang dibuat oleh Bai Fei. Singkat cerita, hari pernikahan Yu Guan telah tiba. Semua orang memberikan selamat kepadanya. Yu Guan lantas menunjukkan tenaga dalamnya yang kini telah menguasai kitab bela diri tak terkalahkan. 好强的内力功法！无敌宝剑，我已炼至第。恭喜恭喜！ Tak lama kemudian, mempelai wanita datang ke sana. Upacara pernikahan pun dilakukan. Saat memberikan hormat satu sama lain, tiba-tiba Yu Guan merasa pusing di kepala. Ia pun terkejut, wanita di hadapannya adalah Bai Fei. Ternyata, lilin yang berada di ruangan tersebut sudah dicampuri racun yang dapat melumpuhkan tenaga dalam Yu Guan. Semua orang pun lari ketakutan. Di saat mereka bertiga sama-sama menyerang Yu Guan, siapa sangka Yu Guan masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Tak lama kemudian, Shen Lang datang ke sana memberikan bantuan. Kini tenaga dalam dan bela dirinya sudah kembali. Tidak sulit baginya untuk mengalahkan Yu Guan. Siapa sangka salinan kitab bela diri yang dibuat oleh Bai Fei adalah palsu, yang sudah ia ubah isinya, sedangkan yang asli masih ada dengannya. Satu hal lagi, aura darah yin di tubuhnya dapat melumpuhkan kekuatan kitab bela diri tak terkalahkan. Misi balas dendamnya akhirnya berhasil dilakukan. Bai Fei bersama Shen Lang berencana pergi mencari desa terpencil dan memulai hidup sebagai sepasang suami istri. Sementara Wang Lian dan Sisi akan kembali untuk memimpin sekte balai kebajikan, menjaga dunia persilatan dari orang-orang jahat. Tidak hanya itu, Wang Lian berniat membuat kitab bela diri miliknya sendiri agar ia bisa menjadi terkenal. 该说再见了。 就此别过。 这样的一天实现了， 此行凶险，沈某愿， 到底要干什么？ 我钟情于你。 Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.